Biasa, jadi mungkin tahun ajaran baru agak sedikit lungleng Bu ya Ibu. Apalagi saya sekarang sedang PPG. Oh, sedang PPG. Wah, kebetulan sekali Pak. Jadi rencananya nih saya ingin mohon izin untuk melaksanakan supervisi sama Ya, Pak silakan. Fahmi. Bagaimana? Boleh. Boleh. Nah, jadi supervisi yang akan saya lakukan itu tujuannya bukan untuk menilai Pak Fahmi, bukan, tapi justru membantu Pak Fahmi untuk mengetahui kompetensi apa sih yang ingin Pak Fahmi kembangkan untuk menjadi seorang guru. Jadi nanti tujuannya untuk melaksanakan pembelajaran berkelanjutan dengan adanya observer. Jadi kan Pak Fahmi mengetahui itu apakah tujuan Pak Fahmi nanti sudah tercapai belum ketika observasi, sehingga nanti ketika sudah tercapai apalagi yang ingin ditingkatkan, atau misalnya belum terlalu tercapai berarti apa yang akan diperbaiki. Jadi tujuannya hanya ingin membantu Pak Fahmi untuk bisa mengembangkan lagi kompetensi yang sudah Pak Fahmi punya yang luar biasa. Seperti itu ya. Sangat menarik sekali Bu ya, hebat. Oke. Iya. Nah, dalam alurnya ada 3 tahapan nih Pak ya. Ya. Yang pertama perencanaan. Nah, jadi Ya, sekarang yang akan kita lakukan namanya adalah wawancara pra observasi. Ya. Nah, rencananya kan Pak Fahmi mau diobservasinya mau hari apa nih? Besok. Wih, luar biasa, langsung siap ya. Langsung siap. Langsung Bu. siap. Saya. Nah, rencananya kan besok. Nah, makanya hari ini kita ngobrol santai dulu. Boleh, Nah, jadi kan Bu. sebelum observasi saya harus tahu dulu nih rencana Pak Fahmi itu seperti apa, kemudian Ya. strateginya, kompetensi apa. Nah, baru nanti besok kita akan melaksanakan observasinya. Nah, setelah selesai, nanti untuk mengetahui hasilnya sudah tercapai atau belum, nanti kita akan adakan lagi wawancara namanya pasca supervisi. Seperti itu, Bapak. Bu, siap. Bisa kita mulai Boleh. ngobrol-ngobrolnya ya. Iya, Oke. silakan. Baik, saya cross check dulu untuk Boleh. waktu yang tadi sudah Pak Fahmi tentukan ya. Berarti Saya- kita akan melakukannya besok hari. Besok hari Jumat, Hari Jumat. tanggal 26 Baik, Januari 2024. 2024. Jam Ya. 10 pukul rencananya pukul 10 sampai 11.30, jadi 90 menit 10 di kelas 10.5. Di kelas 10.5. Ya. Mata pelajarannya? Matematika. Oh, sama saya Oh berarti. iya, matematika. Submaterinya SPLDP dalam Oke. kehidupan sehari-hari. Bu. Berarti kalau ingin mengetahui tujuan pembelajaran yang praktiknya seperti apa? Tujuan pembelajarannya nanti anak itu akan Hmm. diberikan pengamatan dalam bentuk video. Oke. Jadi sama-sama anak mengamati apa yang akan kita pelajari hari ini, Ya. ya di hari itu ya, hari Oke. besok. Jadi rencananya saya akan kasih video mengasih rangsangan, ya tujuannya agar anak mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari dalam bentuk SPLDP. Ya. Oke. Dan karena sebelumnya kan anak sudah dibekali dengan menyelesaikan SPLDP ya, Ya. dengan 4 cara itu ya, 5 cara sebenarnya dengan determinan Ibu. Oh begitu. Iya. Nah, kalau area pengembangan yang ingin Bapak capai nih dalam besok observasi itu apa? Kompetensi diri Pak Fahmi Oh. yang ingin dikembangkan sebagai kita kan seorang Iya. guru nih. Lebih spesifiknya mau apa tuh? Jadi kita ini kan sudah masuk ke era apa ya, digital Bu, ya. Betul, setuju. Digital. Jadi Mhm. TIPEK yang nanti saya akan kembangkan ya, teknologi, pedagogik, art dan Hmm. sebagainya. Jadi anak itu akan saya kasih permasalahan Iya. ya, ke dalam kehidupan sehari-hari, dan permasalahan itu diselesaikan dengan konsep SPLDP. Mhm. Nah, dari konsep SPLDP ini nanti mereka akan menemukan jawabannya. Nah, jawabannya itu tidak biasanya kan ditulis dalam buku Bu ya, dicatat buku, dinilai. Nah, sekarang ini dalam era abad 21 ini semua sudah serba digital. Nah, makanya Betul. anak-anak itu saya suruh membuat video pembelajaran. Jadi hasil dari apa yang mereka kerjakan itu dibuat dalam bentuk video. Videonya berbentuk animasi. Ya, ada yang pakai Canva, saya suruh pakai Canva, ada yang
pakai Pulton, ada Moulton dan lain sebagainya. Nanti anak itu mendubbing. Jadi langkah-langkah penyelesaian soal tersebut, nah nanti dubbing oleh suara. Nah itu yang akan saya kembangkan itu areanya di wilayah itu CityPack-nya yang saya akan kembangkan. Ya. Oke, berarti area pengembangan yang ingin Pak Fahmi capai itu berarti lebih ke kompetensi pedagogi Pak Fahmi dalam memenuhi kebutuhan murid, bahwa di era digitalisasi ini anak-anak nanti akan diberikan permasalahan yang nantinya penyelesaiannya menggunakan konsep SPLDV dengan menggunakan penerapan teknologi seperti itu. Oke, dan strateginya tadi kan mau diberikan stimulus berupa video, kemudian pengerjaannya ada beberapa pilihan, bisa Moulton, Canva dan sebagainya. Ya. Nah, dalam rencana aksi tentunya kan ada persiapan nih Pak Fahmi. Kira-kira nanti kalau ada tantangan yang muncul nih, kira-kira tantangan melaksanakan observasi besok apa aja tantangannya? Selama ini sih tantangan itu Tidak ada. Oke. yang pasti grogi ya, Bu ya. Oh, jadi lebih ke tantangan pribadi. Tantangan pribadi. Oke. Kalau masalah jaringan internet, kan ini kan butuh kecakapan. Betul. Abad 21 itu anak-anak harus bisa menggunakan, bagaimana mereka itu menggunakan gadget mereka untuk hal-hal yang baik. Nah tentunya sebelum hari ini pun saya sudah mencoba di kelas yang lain, sangat menarik gitu, Bu. Oh ternyata handphone itu yang kita genggam tidak hanya untuk bersosial media, kita juga bisa membuat konten-konten yang tentunya bermanfaat. Tapi tadi yang saya sebutkan, apa yang akan saya amati itu adalah konsepnya. Jadi kamu bagus, misalkan kalian bagus membuat videonya hebat, tapi konsep yang salah itu akan salah semuanya. Seperti itu Ibu. Jadi tantangannya lebih ke sana ya Pak ya. Iya, Teknologinya. Lalu untuk menangani tantangan itu, strateginya apa yang akan dilakukan jika tantangan itu muncul besok? Mitigasinya ya. Solusinya. Oh, kalau istilah sekarang apa namanya? Mitigasi, Bu. Mitigasi. Oh. Mitigasi. Iya, Mitigasi itu apa Pak? Mitigasi. Jadi mitigasi itu mitigasi. Ya, Oh, mitigasi. Mitigasi itu berarti solusi-solusi yang diambil. Ya, betul. Kalau misalkan tantangannya kan di di pemahaman siswa itu tidak semua orang mau mempelajari teknologi gitu. Mereka hanya punya HP yang cukup untuk sosial media saja. Ada juga yang nggak support gitu. Seperti mereka juga nggak tahu dubbing itu kan suara HP beda-beda, beda merek, beda lagi suaranya. Kalau HP-nya mahal, ngomong pelan aja kenceng gitu. Nah ini yang harus dimitigasi, artinya apa? Solusi-solusinya harus kita cari. Solusi-solusi yang seperti itu, karena setiap siswa itu kan kesibukannya banyak, tidak hanya belajar matematika doang, ada yang lain termasuk membantu orang tuanya. Betul. Nah, tapi dengan teknologi yang zaman sekarang, anak bisa ngerekam PN. Nah, saya kasih nah intinya kasih solusi-solusi, kasih masukan yang sekiranya mampu dan bisa dijalankan oleh anak gitu, Bu. Oke. Mudah-mudahan bisa tercapai ya Pak Fahmi ya. Nah sekarang ngomong harapan nih, ada nggak harapan Pak Fahmi setelah atau misalnya harapan Pak Fahmi diobservasi oleh saya tuh supaya apa sih? Gitu. Harapannya saya nih jadi guru udah lumayan lama Bu ya. Oh berapa tahun Pak? Udah hampir 10 tahun dari itu. Oh 1 dekade ya, luar biasa. Merayakan 1 dekade ya. Jadi 10 tahun itu saya biasanya di bagian kesiswaan, di bagian kemarin sudah di Sarkas ya. Nah, saya belum pernah merasakan di bagian apa tadi? Kurikulum. Oh, kurikulum belum. Mudah-mudahan ya Pak ya. Bukan jabatannya, Bu. Bukan jabatannya itu yang jadi saya lebih ke bagian yang tadi ya. Jadi kalau misalkan masih dengan perubahan kurikulum, saya pertama itu masih KTSP ya waktu ngajar, terus berubah ke kurikulum 13 seperti kalau sekarang udah berubah lagi. Kurikulum Merdeka. Nah, dari sekian banyak kurikulum itu saya belum pernah benar-benar mendalami gitu. Nah, dengan adanya PPG ini sedikit mulai ternyata bikin RPP itu begini ya. Bikin modul itu begini, nyambung ke misalkan kisi-kisi, rubrik dan sebagainya. Nah, itu yang sedang saya dalami gitu, Bu. Jadi mudah-mudahan nanti setelah diobservasi saya bisa tahu kekurangan saya. Kalau kelebihan sih mungkin hanya Allah ya. Setiap manusia punya kelebihan Pak, sudah sepaket. Kelebihan ini itu lebih ke pedagogi gitu, yang
Baik, apa yang harus seperti yang saya tadi, tingkatkan. oke, seperti yang tadi Bapak bilangnya, jadi area pengembangan di pedagogik dan harapannya setelah diobservasi Bapak menjadi lebih tahu kelebihan dan kelemahan Bapak itu apa, kekuatannya. Betul, Nah, Ibu. untuk mencapai itu di sini sudah disiapkan ya Pak ya lembar observasi Oh iya. nanti yang akan saya gunakan dalam menilai Bapak sesuai request Bapak. Di sini berarti seperti ini aja ya Pak. Ada yang mau direvisi atau enggak atau seperti ini. Jadi nanti saya hanya tinggal menceklis apakah ya atau tidak gitu. Dan di keterangannya itu berarti kalau memang ada kejadian yang memang luar biasa boleh dituliskan. Oh, siap di kolom keterangan ya Pak ya Kolom berarti. keterangan ya terlaksana atau tidak terlaksana. Nanti itu kan kalau terlaksana itu nilainya 1, kalau tidak terlaksana itu nilainya 0. Jadi kalau Oke. misalkan 85% atau 85 poin ke atas itu artinya insya Allah baik, bukan baik sesuai harapan, tapi belum tentu itu bagus gitu, karena ada hal-hal yang lebih urgent gitu Bu dari apa yang ada di observasi tersebut. Oh, gitu. apa itu? Itu apa? Apa itu? Bisa diberitahukan? Iya kan kalau mengucapkan salam itu kan udah biasa lah, Iya. tidak terlaksana. Memang kalau misalkan yang paling poin intinya itu si pembelajar itu nyampe Pak ke siswa gitu kan. Oke, si Nah, itu tujuannya itu tujuannya ya, itu, makna tujuannya. yang mau kita sampaikan itu tertangkap atau tidak sama Iya, murid. kan. Oh, Gitu. baik. Jadi kalau misalkan poinnya besar tapi ada makna yang tadi saya kan akan membuat media pembelajaran dengan tadi kecakapan abad 21 tadi ya, TIPEK dan lain sebagainya. Ini bisa ke seluruh siswa atau tidak gitu kan. Oke. Begitu. Baik. Dengan tantangan yang ada, misalkan ada HP yang kurang support, di Ya. rumah kadang ada yang nggak punya Kuota. nggak punya laptop dan lain sebagainya. Ini berarti tantangan kita semuanya Ibu ya. Nah, bagaimana Pak? Kalau ada yang seperti itu besok ternyata misalnya ada siswa yang Pak ternyata kuota saya habis, wah Pak nggak support. Nah, kira-kira besok apa yang akan dilakukan Bapak supaya tetap melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana awal Bapak? Ini kan saya suruh anakku semua membawa HP ya, dan utamakan HP-nya itu yang support gitu. Kalau misalnya ini nggak cukup, kamu harus berpikir cerdas gitu ya. Oh ini nggak bisa nih, bisa yang lain dan sebagainya. Itu sudah dimitigasi sih, mudah-mudahan besok terlaksana dengan Amin. Saya lihat sih sudah sangat siap ya Pak, rencananya sudah tersusun, Bapak sudah tahu tujuannya, berarti saya udah nggak sabar nih lihat besok Bapak melaksanakan pembelajaran yang luar biasa. Nanti insya Allah saya akan melakukan observasi dan nanti setelahnya kita akan melakukan pasca observasi. Sepertinya Bapak ya Selamat mohon datang. izin besok ya. boleh, dengan Sukses senang hati. juga. Oke. Sama-sama Mungkin- sukses Ibu. Amin. Mungkin itu saja Bapak Ya. ngobrol-ngobrol kita sebelum melaksanakan observasi. Betul. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Silakan untuk melaksanakan aktivitas selanjutnya. Baik, untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, nanti setelah berdoa menyanyikan lagu wajib nasional ya, berdiri, langsung dipimpin satu orang. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita menyanyikan Indonesia Raya. Berdiri.
Ada yang
bisa menyebutkan persamaan dua dari video yang tadi? Nah, lalu setelah dibuat model, inilah penyelesaian. Nah, ini tadi konsep dasar yang tadi. Ya, kita bisa menyelesaikan sebelum menyelesaikannya kita harus paham tadi kan dalam jadi model matematika. Jadi intinya materi barunya dari mana nih? Jadi pemisahan dan model. Saya dan ini adalah jawaban. Jadi minggu kemarin. Oke. Saya ingin kalian duduk secara berkelompok. Jadi kelompok ini membuat apa? Membuat proyek produk perbantuan Canva dan GeoGebra. Saya bagikan dulu ya. Ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Ini udah berkelompok kan? Sudah berkelompok. Ini kelompok satu ya. Ya, nanti bagi tugas ya. Menyelesaikan. Ini sudah ada di depan. Jadi apa? Intinya mendefinisikan. Kalian bisa mendefinisikan, lalu merancang, yang ketiga menyajikan. Ya. Setelah menyajikan lalu menciptakan. Nanti LKPD itu apa ya? Susunan ada langkah-langkah kalian untuk mengerjakannya. Dan tentunya ada soal-soal yang kira-kiranya kalian bisa cari. Kami itu adalah soal-soal sehari-hari atau kontekstual. Ya. Nanti pointernya apa nih? Menciptakan video. Tentunya videonya ini langsung ke inti ya. Jadi hanya dikasih waktu 3 sampai 5 menit. Bagaimana caranya kalian bisa membuat video tersebut dari permasalahan yang kalian cari, yang kalian dapat, ya, apakah didefinisikan, dirancang, lalu ditentukan, dan disajikan. Ya, setelah itu video, tentunya kampanye juga dibuat dulu, itu kan jadi script buat kalian. Oke, paham ya? Nanti kalau sudah jadi, kirimkan ke link drive punya Bapak. Nanti kirim di grup, nanti kalau sudah jadi kirim ke Bapak ya. Oke, untuk apa yang kalian kerjakan oleh kelompoknya, kan? Berapa lama pekerjaan tersebut? Lalu yang terakhir tahap awal. Nah, nanti kalian mau presentasikan apa yang kalian kerjakan. Paham ya? Tentunya kalian setiap kelompok itu ada ketua. Kamu punya ketua. Kamu mau nanya nih, kamu ada kelompoknya? Ketuanya? Siapa namanya? Ini bisa maksud Arif. Terusnya ya, silakan yang bagian ini gunakan handphone kalian, bukan alat-alatnya apa yang dibutuhkan. Dari bagi tugas ya. Untuk presentasi gampang orang yang jadi operator, yang jadi moderator, satu mendampingi moderator ya, barangkali moderatornya sekalian dan dia semuanya. Dan yang mencatat itu kan di halaman LKPD halaman terakhir itu ada saran dan kritik dari kelompok lain, ya, kelompok 1, kritik kelompok 2 dan seterusnya itu bebas. Modelnya ada itu pakai ini deh, daging mantap kan. Ayo kita presentasikan hasil
Haris nyatet. Dan ada tanggapan dari kelompok lain. Paham? Kita mulai dari kelompok. Mana yang berani? Kelompok mana? Ya. Boleh. Stop. Siapa yang maju? Apa tuh? Apa yang di kampung itu ya? Ini jangan diketamakan, itu bullying ya. Boleh, harusnya di udah nggak apa-apa, ini nggak rusak temboknya. Bisa temboknya. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang tadi. Kita di sini akan membahas SPLDP dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia anggota kelompok 1, ada Adnan dan lain-lain. Nama saya Midu Rahmi dan dua rekan saya, Kaisa Farda dan Fajar Ramadhani. Selanjutnya kita lanjut ke permasalahannya. Nah, ini dia permasalahan yang kita ambil tentang sebuah harga permen. Harga 4 buah permen A dan 3 buah permen B adalah 2.500. Sedangkan harga 2 buah permen A dan 7 buah permen B adalah 2.900. Berapakah harga 2 lusin permen A dan 4 lusin permen B? Kita sudah membuat penyelesaiannya dalam bentuk video. Kita tayangkan saja ya videonya. Nah, ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kita akan mempelajari penyelesaian SPLDP dalam kehidupan sehari-hari. Kita dari kelompok 1. Saya Adnan, saya Ahmad Rahmi, Saya Ami Wirani, saya Yofiati, saya Kaisa Farda, saya Fajar. dan saya Salma Putri Anjani. Jadi yang akan kita bahas kali ini yaitu permasalahan SPLDP dalam kehidupan sehari-hari. Langkah 1 pemisalan, langkah 2 model matematika, langkah 3 penyelesaian menggunakan grafik, kesimpulan, pertanyaan, dan penyelesaian. Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang kita ambil, harga 4 buah permen A dan 3 buah permen B adalah 2.500, sedangkan harga 2 buah permen A dan 7 buah permen B adalah 2.900. Berapakah harga 2 lusin permen A dan 4 lusin permen B? Nah, kita masuk ke langkah 1, yaitu pemisalan. Kita sebut saja permen A sama dengan X dan permen B sama dengan Y. Dan 2.500. Selanjutnya 2x ditambah 7y sama dengan 2.900. Kita perbesar gambarnya. Lalu kita dapatkan hasil yaitu x-nya 400 dan y 300. Nah, ini dia. Kemudian kita dapat kesimpulan. Jadi harga permen A dan permen B adalah permen A atau X 400, permen B atau Y itu 300. Untuk pertanyaannya, yaitu berapakah harga 2 lusin permen A dan 4 lusin permen B? Untuk pertanyaan saya ini kita tuliskan dulu di kertasnya. Kemudian kita juga bisa tuliskan apa yang akan kita cari, seperti berapakah 2 lusin permen A dan 4 lusin permen B. Karena 1 lusin itu 12, maka kita harus kalikan dulu 2 dikali 12 dengan 24 dan dikali harga permen A yaitu 400, maka hasilnya adalah 9.600 rupiah. Karena sama-sama lusin, maka kita harus mencarinya dulu. 4 dikali 12 sama dengan 48 dan dikali harga permen B yaitu 300. Hasilnya 14.400 rupiah. Kesimpulan akhirnya, Mendapatkan harga permen A yaitu 400 rupiah dan permen B 300 rupiah. Kemudian kita dapatkan harga 2 lusin permen A 9.600 rupiah dan harga 4 lusin permen B 14.400 rupiah. Jadi harga 2 lusin permen
Rp24.000. Terima kasih yang telah menonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Abi kelompok 1 dari SMA Negeri 1 Caranya kami undur diri. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kesimpulan dari kelompok 1. Nah, sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih yang telah menanggapi kelompok kami. Kami akan selalu menerima kritik dan sarannya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kelompok 1 hebat. Jadi kesimpulannya apa yang kita pelajari hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Apa? Banyak. Yang pertama apa? Apa? Jadi untuk menyelesaikan metode masalah kontekstual. Ya, metode ini menggunakan, tapi ada juga aplikasi yang bisa digunakan apa? Nah, intinya tadi kita sudah belajar ya, dari kesimpulan ini ada model matematika. Yang pertama kalian harus bisa membuat pemisalan. Ya, pemisalan tadi ada yang membuat beras, apalagi ya, permen, ada juga uang ya, bervariasi bagus. Jadi intinya insya Allah bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Oke, untuk saat ini ada pertanyaan mengenai metode menyelesaikan sistem persamaan linear dalam masalah sehari-hari atau soal cerita atau masalah kontekstual. Jadi langkah pertama apa? Pemisalan. Terus? Ada pertanyaannya? Ya, alhamdulillah. Ya, untuk lebih memahami apa yang kita pelajari hari ini, sekarang kita akan apa namanya? Menilai ide. Halo. Selamat ya. Oh, tapi jangan ada foto dong. Gitu ya. Jangan dulu ngitung, harus bareng-bareng. Ya, lihat dulu ya. Nah. Ini loh. Ya, siap. Tenang, oke? Mana? Ya, ini. Satu lagi nih. Oke, silakan waktunya 5 menit dari sekarang. Oh, belum. KKP dari mana? Ini Semangat, harus semangat ya. Nah. Oke, 5 menit. Kita mulai dari sekarang.
Berat dulu untuk kita semua. Ayo, tepuk hebat. Terima kasih. Ya, jadi intinya pada hari ini kita sudah belajar yang pertama jadi bagaimana mengubah persoalan kontekstual dengan apa menjadi metode apa tadi? Dengan cara SLP apa? Bagaimana caranya tadi? Mengubah jadi menjadikan variabel. Ya. Lalu bagaimana cara mengubahnya tadi? Misalnya ya, pakai ada juga metode umur ya, apa yang harga. Jadi mengubah. Jadi intinya bisa nggak kalian menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan SKDP? Bisa. Bagaimana solusinya? Ya solusinya tadi satu pemisahan. Terus Model matematika. Penyelesaiannya ada berapa solusi? Satu. Metode eliminasi. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi pada intinya tadi saya sih melihatnya apa ya, komentar atau tanggapannya lebih lihat videonya. Intinya apa? Yang harus ditekankan ini kan kita belajar matematika ya, teknologi yang digunakan. Jadi rendahnya pemahaman tersebut terhadap konsep SPLP yang berkaitan dengan pemecahan masalah kontekstual. Jadi konsepnya harus benar dulu, ya nggak? Pemahaman konsepnya. Jadi kalau misalkan konsepnya udah benar, bisa, lalu kita akan bisa menggunakan nanti apa? Kesulitan dalam pemecahan masalah strategi dikatakan bagi pembelajaran yang disajikan secara normatif dan interaktif. Nah, saya bertanya, bagaimana pengalaman atau perasaan baik setelah membuat proyek ini? Satu orang aja yang ngomong yang bangga, coba ngomong nih. Apa? Jadi lebih mengetahui, lebih mengerti kalau pakai video, terus ada penjelasannya, juga lebih menarik belajarnya, juga lebih lama. Ada kesulitannya? Siapa yang mau apa kesulitannya? Aneh, siapa yang mau? Atau apa? Depan ini. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran proyek ini? Boleh, diri sendiri dulu boleh. Kalau untuk diri sendiri, alhamdulillah sangat menyenangkan ya. Video-video juga dijelaskan secara detail. Udah gitu bapak juga mengajarnya tuh ini pakai apa namanya pemisahan contoh-contoh juga. Jadi lebih mudah dipahami sampai soalnya ada ilmuwan lah ya. Gitu. Jadi saya lebih memahaminya. Ini ada gurunya, gitu ya. Terima kasih loh dari saya. Ada lagi? Oh, Pak Pras. Pras, bagaimana perasaannya? Jadi yang itu dari pas editing ya, karena itu ada dubbing. Terus kalau dubbing itu kan apalagi kalau di sekolah itu banyak suara-suara dari luar, suara orang yang lagi berbincang-bincang. Jadi itu salah satu faktor kenapa dubbing kita itu kurang jelas pas tadi. Ya itu. Terus pas kadang suka ada juga salah satu siswa yang susah dubbing, susah tetap kenapa ya. Setelah sudah dilapor kepada guru, baru dia mau dubbing. Jadi curhat ya? Ya. Ya. Jadi intinya media interaktif ini jadi tadi lebih menyenangkan, lebih memudahkan ya pembelajaran berikutnya.
ketidaksamaan linear dua pertemuan. Jadi mohon dipahami, pelajari. Nanti biasa ya video-video yang tadi di upload ke YouTube. Ya saya juga dari YouTube ya. Oke. Sepertinya tidak ada yang mau disampaikan lagi. Tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya dan semuanya keren ya. Oke, sebelum ditutup